di acara Teras UMKM yang hadir setiap hari pukul 11 sampai dengan pukul 12 siang di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budayu, Sumatera Selatan. Pengrajin itu menawarkan model yang sudah biasa mereka. Dicoba dulu, di trial dulu, dicobain ke teman-temannya. Kalau oke, tinggal jualan. Acara selanjutnya Teras UMKM bersama Pro 4 RRI Palembang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur ya. Selamat menjelang siang. Apa kabar? Semoga siang hari ini kita sehat galau, semangat dan tentunya tetap produktif. Kali ini kita balik lagi ke program Teras UMKM Loka kita bersama Cek Yowan ya, di mana kita bakal nampilin UMKM di sekitaran Palembang dan Sumatera Selatan pastinya. Yang seperti biasa selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan ngobrol santai tapi penuh insight ya, masukan seputar dunia usaha, strategi bertahan dan sampai tips sukses mengembangkan bisnis. Nah, tema kita hari ini ialah bakpao karakter dan puding, jualan rasa menang di visual. Yang mana di era sekarang nih jualan makanan tuh bukan cuma soal lemak baik, tapi juga soal tampilan yang bikin wong tuh langsung jatuh hati sebelum nyicipinya. Nah, seperti apa strategi di balik bisnis kuliner ini yang bukan cuma kelihatan enak di mata tapi juga kelihatan enak di lidah dan juga estetik ya, menggemaskan. Nah, mungkin $2 bisa jingok di YouTube Pro 4 Palembang karena kita juga live streaming di sana. Ini sudah ada bersama kita Cek Rizky Yunitasari ya, Cek owner dari Cipi-Cipi Crispy Snack. Nah, dia nih jualan apa sih? Kita tanya-tanya, kita kepo-kepo lagi yes. Nah, tapi sebelum itu kita kenalan dulu. Halo, Cek. Ya. Ya halo, ini pertama kali ke RRI? Pertama kali ya? Iya. Cek Rizky ini jualannya bakpao karakter sama puding karakter juga? Bener. Ya? Kalau puding karakter itu tergantung requestan customer kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya boleh tanya-tanya langsung nih, mungkin bisa diceritakan sih awal mula ngerintis usaha bakpao karakter dan puding ini? Oh, kalau awal mula kalau puding tuh sebenarnya sih awalnya tuh semua tuh awal iseng-iseng. Kalau untuk puding sendiri karena dulu kan memang dari 2021 apa 22 emang sering tiap lebaran tuh jual hampers kayak gitu, jual hampers. Jadi kan bingung, apalagi nih kemarin itu sempet mango sticky rice terus banyak sih, tapi memang hasil kita otodidak kayak gitu kan. Sebelum kita jual ke customer, kita cicipin keluarga dulu, layak gak sih sebenarnya buat hampers kayak gitu kan, dicicipin dijual ke UMKM kayak gitu kan, keluar kayak gitu. Jadi sebelum dijual tuh memang dicicip dulu, dititip kayak gitu misalnya kan, di keluarga dulu kayak gitu. Ini berarti testernya banyak berarti. Iya, emang Mbak. Jadi aku itu bukan ya benar sih, rata-rata kan kita itu sebelum terjun jual ke itu dicicipin di mana-mana, terus kita promosiin ke siapa kayak gitu kan. Nah, tadi kan katanya sebelumnya sempat jualan mango sticky rice juga. Tapi sekarang jualannya bakpao sama puding. Itu ada cerita khusus gak sih sebelumnya tuh? Kenapa kok pindah dari mango sticky rice ke bakpao dan puding? Kan jauh nih. Kalau puding itu kan gak tahu Mbak awalnya tuh gara-gara hampers sih sebenarnya, dari hampers nak lebaran kayak gitu kan. Jadi apa sih yang kita pastikan juga lihat di sosial media apa kayak mana, tapi kan rasa balik ke individu masing-masing kan. Jadi ya sudahlah, pas 2022 itu awal 2022 apa 23 mulailah ke teman-teman dulu kan. Memang tapi emang udah diposting di IG kayak gitu kan. Tapi yang beli awalnya dulu rata-rata yang memang udah kenal teman-teman. Terus tiap lebaran tuh di luar ekspektasi emang kan, banyak kayak gitu kan. Jadi setiap lebaran terus juga cubo awalnya itu buat puding ulang tahun. Buat ulang tahun ada anak temen kayak gitu kan. Berapa kayak gini, nggak usah lah, pokoknya aku kasih dulu lah spesial kayak gitu kan, cicipin. Pasti kan dia nasa dari apa dari ini. Aku bilang kan emang ini nih full susu apa gimana. Jadi setiap rata-rata temen
akrab apa teman sekolah anakku ada yang ulang tahun, aku selalu nyumbangkan pudingku kayak gitu kan. Anggap becak kado dari Kado kayak gitu. dari tante ya. Jadi kan istilahnya tuh bingung sih Mbak kalau untuk temen, kalau kostumer kan kita enak pasang tarifnya, apalagi kan aku baru kan, Iya, tergolong baru lah kayak gitu. Terus juga belum adoh namo kan kayak gitu kan. Jadi setiap adoh temen apa saudara apa kalau dia pengen anaknya ada yang ulang tahun apa ada apa, jadi aku tuh selalu kasih ya sudah sih biarlah dari aku gitu, berapa dosa lah aku bilang kayak gitu kan, biar dari kaget cicip dulu ke depannya, kalau emang cocok kan pasti repeat kan ke Yo, kita ngulang kayak lagi. gitu. Ngulang lagi. Rata-rata aku tuh kayak itu kalau ke teman-teman berat ngasih harga kayak gitu kan, kalau buat temen dewe kayak gitu. Bener sih emang kalau misalnya kayak kita kayak baru merintis ini ke kawan tuh agak ada lemak-lemak cak mano. Iya benar Mbak. Jadi aku tuh memang dari dulu tuh hobi apa mencoba kayak gitu kan. Apa sih yang kira-kira di pasaran nih laris apa laku. Sebelumnya juga awal mula cipi-cipi ini aku tuh jualan rambut nenek. Jualan rambut nenek, terus juga jualan nyam-nyam stick, nyam-nyam crispy yang yang coklat selainya itu ada 3 jenis kan, strawberry, green tea sama coklat. Nah, terus itu sempet awalnya juga aku jadi ke hampers kan, tapi itu juga aku aku pasarin tiap biasa gitu. Tapi aku ngerasa kan itu kan bukan kita buat dewek Mbak kan. Kalau misalnya kayak rambut nenek itu kan kita pesen dari supplier Bandung, tahu kan Mbak kan rambut nenek itu kan yang viral-viral itu. Jadi aku mikir kan pengennya tuh yang memang aku dewek kayak gitu kan Mbak, yang istilahnya tuh dari tangan kita dewek kayak gitu. Biar lebih terjamin juga kan bahan-bahannya ya. Karena aku kan punya 2 anak nih, masih kecil-kecil juga kan kayak itu kan. Jadi otomatis dia nih setiap apa yang aku buat, apa yang aku kerjakan dia tuh pengen tahu, tapi pasti dimakan kan kayak itu. Nah, jadi aku tuh takut kalau untuk yang istilahnya kayak sembarang-sembarang kayak gitu. Yang kita belum tentu tahu pasti itu bahannya apa Nah, apa ke memang aman untuk anak-anak. Kalau misalnya untuk kita yang dewasa nih ya taruh lah imun Iya. kita kenceng ya. Nah, iya apa dimakan masuk mulut. Masuk mulut. Nah, tapi kalau untuk anak-anak kan memang imunnya lebih rentan. Jadi takutnya bahan-bahan yang kita udah tahu. Iya. Kita kan solusi nih, bukan solusi kita. Iya, benar. Tapi memang pengennya tuh yang aman, bener-bener aman, kita bisa mastikannya langsung. Iya, gitu. itu. Itu arti awal dari awal IG itu tuh. Ini juga sebenarnya IG kedua, IG pertama tuh udah tahu tiba-tiba udah bisa login, Mbak. Entah kena hack apa itu tuh sempet aku pas nak ke Medan aku tuh just tip juga kayak gitu. Selagi dari sini aku juga just tip buku anak. Jadi sambil sini kayak gitu. Jadi emang UMKM ini bukan karena apa ya, kayak hobi kayaknya ya. Iya, lebih ke iya hobi bener. ya. Aku tuh hobi jalan kayak gitu kan, hobi makan, hobi jajan. Iya. Nah, kayak gitu. Lah sekalian bermasak, nggak jual kebaya sekalian. Nah, iya kayak itu, tapi memang aku cecepin dulu, tidak segala yang aku buat kira aku lemak. Uang kan belum tentu lemak, kayak itu kan. Beda selera ya. Nah, terus juga pasarannya kan beda Mbak. Kalau pasaran di IG itu kan maksudnya tuh agak tinggi lah kayak gitu kan. Kalau untuk kalangan biasa nyingok, cuman puding bae, cuman ini bae kan, tapi beda loh istilahnya tuh dari hasil kita dewe kayak gitu kan. Makanya kita punya tetap harga tinggi kayak gitu. Iya kan kalau puding instan kan memang murah, itu instan. Tapi kita kan memang ini yang handmade nih, nah handmade dibuat terus di juga kita pakai tangan kan kayak gitu. Apalagi kalau puding ulang tahun yang artnya itu kan. Apalagi kayak ada yang request puding bertingkat, tambah saro. Tambah saro itu buatnya. Iya. Jadi itu ya awal mulanya dan tantangannya juga berarti termasuk itu ya. Tapi selama menjalankan usaha ini usahanya udah berapa lama Cek? Dari tahun 2022. Berarti OTW 4 tahun ya. Iya. Inilah sudah masuk ke jalan ke 4 tahun. Selama 4 tahun ini tantangan apa yang paling terasa saat pertama kali Cek tuh mulai usaha? Ya pasti yang pertama tuh cari pelanggan kan. Cari pelanggan tuh aku sampai endorse ke selebgram kayak gitu. Tapi aku cari endorse tuh yang murah Cek, karena kan kita ini kan baru ya. Kita kan memang nak nyari duit usaha kan, bukan buang duit. Jadi aku lihat dulu kan apa fanbase-nya, terus juga ada yang selebgram tuh yang baik. Kalau kayak bulan-bulan puasa ini katanya free tapi kirim kayak gitu. Ada juga kemarin kayak itu. Ada
ada juga yang tidak terlalu mahal kan, istilahnya tuh yang masih cocok lah di kantong kita kayak gitu. Istilah kita nyari follower, aman beli followers kan gampang. Iya. Tapi istilahnya nak Tidak- uang nian itu Nah, kan. uang asli kan. Nah, itu. Beli followers misalnya taruh lah kita beli followers 10.000 nih. Tapi 10.000 tuh apa kebeli ide? Apa itu uang nian yang memang bener-bener follow kayak Apa- gitu apa kan. cuma mesin baik. Jingo istilahnya ge uang kan jingo, oh IG banyak sudah pengikutnya, tapi tidak tahu kan apa asli kan. Sekarang lah banyak jual beli itu kan. Iya, malah ngerusak algoritma juga sih Iya, kalau misalnya asli cah itu. benar. Jadi yang kita nak jualannya tuh jadi tidak kedetek cah itu. Nah, Iya, memang merintis dari satu nian istilahnya follower tuh dari balik siko. lagi dari satu apa kayak istilah bener sih, promosi kemana-mana kayak itu sempet juga kayak gitu kan. itu yang dihasut ke saat ini ya 4 tahun lumayan lama juga berarti Iya. emang nih. Nah, kita kan cek ini kan jualan termasuk jualan selain rasa juga visual. Ini visualnya aku akuin ini Iya. cantik nian. Ini kalau dijenguk ponaan bocil-bocil kayaknya menak nyengkem duluan dia. Kalau bakpao ini awalnya aku tuh juga hobi nge-art aman anak-anak bawa bekal. Nah, Tahu kan bento, bento. iya. Nah, jadi aku tuh awalnya dulu anak yang tua kan. Jadi dia tuh tiap tuh bawa bekal terus kan sampai sore kayak gitu. Jadi aku tuh ngeliat di Instagram itu kan apa lagi sih bekal ini, tiap hari aku nasi aku bentuk, tiap ini aku bentuk. Sampai terakhir anakku bilang kayak gini, "Ma," katanya, "udah lah Ma, jangan banyak-banyak tusukan. Temen-temen kakak pada bilang katanya, Halifa kamu ini kok makan ribet banget sih kayak gitu." Jadi kata guru-guru, ya ampun cantik. Jadi aku tuh emang hobi kayak semua tuh awal mulai tuh dari hobi kayak gitu kan. Ya makanya jadi apa namanya? Oh, sudah coba bakpao kayak kan tiap hari kan anak pasti bosan kan. Sampai terakhir stop tuh di MBG. Gak ada nyusun ke bekal mama kecuali ini. Terus juga anakku yang tua Mbak, jadi aku stop sempet catering juga kan di sekolah kan. Dia tuh pengennya tuh yang anget. Sedang ke aku kan memang bawanya dari pagi. Iya. Terus juga mah gak usah pakai tusukan ini, mah gak usah pakai tusukan ini. Mungkin dia tuh dari dia kelas 2 SD. Aku tuh isi bento ini tuh yang lagi viral kemarin, ada ibu bento pokoknya apa sih namanya, komunitas IG itu kan, diikutin gitu. Nah, jadi pas dia sampai kelas 2, kelas 3, kelas 4 itu dia stop, "Ma, kakak pengen yang anget, boleh nggak kakak catering?" Kayak catering di sekolah kan gitu. Oh ya sudah, dari situ aku stop. Kan jadi alat-alat bento di rumah itu emang banyak kayak gitu awal mulanya bakpao. Makanya enggak pengen juga aku buat sembarangan. Karena bakpao ini kalau kita ngomong sekali duduk sebungkus tuh. Enggak mungkin kan ini tahan berapa lama, kalau di freezer sih sebulan tahan. Tapi kalau anak aku jingo, aman ada bakpao mah enggak nyampe sehari pun habis sekali dodok begitu Palembang kan ngomongnya kan gitu kan. Sekali kokos habis langsung Iya. Iya, memang cantik wajar lah. Memang visualnya tuh menarik nih, enggak nyalatin wajar. Kalau misalnya kata itu sekali dulu habis itu cayo lah gitu. Jadi bingung kan, jadi kan berapa lama? Enggak mungkin kita ngukus siko, enggak mungkin habis bener enggak habis gas itu. Nah, jadi memang stop sekali dodok makan sudah, karena emang enak yang anget-anget kayak gitu kan. Nah, Kak, ini sudah cerita di balik si puding dan si bakpao yang cantik ini. Ada proses kreatifnya, terus ada asal usulnya apa sih, ada ini. Karena memang dari dia juga lah apa suka ngehias makanan. Jadi wajar lah jualan cantik Indo. Nah, tapi kalau misalnya boleh tahu nih, Cek, berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk membuat bakpao ini? Ini kan susah di detail gitu, atau telinga cantik ini kan. Sebenarnya enggak pasti itu sih, Mbak, paling apa namanya itu kan aku juga kan dibantu kan kayak gitu kan. Kalau misalnya kayak gitu juga paling tergantung order, karena aku pengen yang fresh. Kalau aku kan emang offline juga aku udah berani nyetok banyak-banyak, karena aku juga diingetin suami aku, ingat jangan stok banyak-banyak. Aku udah diingetin kan kayak gitu kan. Jadi aku kalau misalnya aku kayak hari apa namanya minggu aku jualan di KI, kan aku tuh baru sih Mbak, di KI mah udah baru 5 bulan, atau beberapa bulan, kalau coba pengen lah di KI kayak gitu kan, kayaknya memang belum ada kayak gitu kan. Nah, jadi aku tuh misalnya aku hari Minggu, jadi aku buat stok biasa, kalau nggak Kamis, Jumat kayak gitu aku buat. Jadi kan jeda berapa hari, kadang juga di jeda berapa hari itu ada yang order, baik dari DM aku dari Shopee, karena kan aku masukin jual di Shopee kan kayak gitu. Jadi kadang-kadang seminggu tuh aku pasti buat kayak gitu, jadi baru terus fresh, Jadi nggak ada istilahnya yang lama-lama kayak gitu. yang ngendap itu ada stok beku itu ada ya. Ada juga, memang ada, tapi tidak lebih dari seminggu biasanya kayak itu kan. Muter terus Joy. Muter. Nah, mungkin bulan puasa ini lah mungkin stok, karena kan bakpao ini lebih dominan untuk apa, bekal sama cemilan. Ini kan bulan puasa, jadi kayaknya tidak ada cocok kan kayak itu, makanya larinya puding juga tetap sesuai orderan, tidak hobi nyetok apa mana. Jadi aku misalnya hari ini nih, kayak tadi pagi kan hari ini kayak ini, tapi buat jam 3 kayak gitu. Apa untuk jam 3 oke, kalau misalnya dadakan tidak bisa. Maksimal puding keras, istilah itu kerasnya bagus itu 4 jam. Kalau kurang dari 4 jam aku udah bisa janji ke aku selalu nak cepet-cepet, aku udah bisa ini puding, bukan cake. Aman cake kan bisa kan, Mbak? Aman puding kan kita nak misalnya belum 4 jam apa pecah. Ngeset susah ya. Nah, dikipasin juga deh, enaknya tuh dia tuh memang dingin suhu ruangan. Kalau dia udah agak keras separuh, kita masuk kulkas. Bukan yang anget-anget kita masuk kulkas, itu juga udah akan bagus. Itu ngaruh tekstur ya. Nah, teksturnya beda pokoknya Mbak itu. Jadi kalau misalnya habis panas terus langsung masuk kulkas kan jadi dingin tuh nyair sih. Nah, nyair juga, terus emang agak beda sih kayak gitu. Aku juga kan otodidak nih Mbak ya, dekat memelo kursus apa. Aku juga selain di situ, aku selain lihat apa namanya di Google, apa kayak mana sih udin yang bagus kayak gitu kan, kayak mana sih yang untuk hasil yang maksimal kayak gitu. Berarti emang ini selain hobi tadi otodidak belajar berarti. Resepnya berarti resep Pribadi ya. bukan yang tinggal gitu. Iya, karena memang pernah ada juga sih yang aku contoh kan, pasti kan kita contoh karena ngeliat dulu kan kayak gini. Tapi aku tetap punya karena dewe kayak itu kan, tetap punya karena dewe dia misalnya ada apa namanya kan pasti ada agar instan kayak gitu. Tapi aku ada campurannya dewe, yaitu Memang ini sudah teruji nih sambil jual gitu. Kalau dibagi tuh terdekat dulu keluarga kayak selalu kan ponaan apa kayak mana. Itu sih awal mulanya aku ya misalnya berapa pengen ini bagus, aku cicipin dulu lah kakak, ayo ponaan, ibu kayak gitu kan. Kayak mana ini. Ya sudah ini. Aku juga selalu pakai bahan tuh misalnya kayak buat itu yang premium lah Mbak, karena kan yang dimakan uang. Kalau juga keluarga dan anak kita itu sih. Kalau misalnya untuk dia dewe bagus ngasih uangnya sebasik. Iya, benar. Aku takutnya paling takut komplain uang. Paling takut aku balik komplain. Kalau udah mulut memang Iya. itu lebih kepada yang jeleknya. Iya benar, yang bagus banyak-banyak uang dapat ingat ya. Oh, yang itu ya yang cair itu. Nah, benar.
sebanyak ini lagu itu yang sikut tuh. Iya bener Mbak. Ya, yang sabar. Susah nih jualan. Kadang-kadang di luar ekspektasi, kadang-kadang ya Allah mana lah yang beli. Terus juga aku di sini enggak pede Mbak masih. Enggak tahu sih. Padahal cuma ini. Kata kan balik uangnya jadi misalnya kalau misalnya aku enak jual ke uang yang aku kenal. Itu nah ada bedanya tuh di situ kan. Tua, ya. Apalagi sama ini nak ditawar, nak diapa, udah tahu kan istilahnya capek gitu misalnya beli jam berapa, balik matok gitu anak ngukir. Setelah udah mau ide. Nah, iya, belum lagi kotaknya kan. Dan kasih kita dulu. Iya, packingnya juga cantik, kan enggak sembarang plastik juga kan enggak mungkin gitu. Iya. Gitu kan. Itu ceritanya banyak cerita di jalan kaki ini. Nah, tapi kalau misalnya dari Bapak nih ya, ini kan karakternya banyak yang paling favorit atau paling best seller dibeli sama umum apa, Cek? Sebenarnya sih kalau misalnya cowok itu apa sih? Kayak Spiderman, Iron Man itu. Kalau cewek itu tidak bisa, Mbak. Sejauh aku di KI kan tiap minggu nih. Hari ini tidak bisa kita prediksi. Jadi sesuai yang kita adore ready lah. Jadi mereka punya bingung. Iya kan dia. Nah, emang ada anaknya lihat kan emang ada yang ini, namanya penyanyi ini, yang ini, yang ini. Sudah aku udah bisa kan dewek baik gitu. Jadi makanya tiap minggu aku selalu ganti karakter kayak gitu. Ini kalau boleh tahu harga jualnya berapa, Cek? Kalau bakpao ini. Kalau bakpao ini aku 28.000 Yang spek isi 6. Tapi kalau misalnya ini kan karakter beda-beda. Kita boleh dasih gitu. Nah, apa request karakternya apa yang apa di wadah sebelah kenapa? Oh, enggak bisa dong. Tidak bisa karena kan dari teks 1 kayak gitu kan. Oh, berarti tergantung. Jadi mereka dewe kan yang pilih kan yang mana sih ini kayak itu. Nah, ini kita juga ada pertanyaan dari ibu kita Ibu Wima. Apa sih keunggulan bakpao cipiki dibanding dengan bakpao biasa? Udah ada berapa varian? Harganya sudah kayak itu mulai dicoba. Kalau varian sih sekarang memang coklat kan belum ada yang lain. Kalau unggulan sih balik-balik ke individu masing-masing. Aku pun pribadi tidak bisa sih apa sih keunggulan dari bakpaoku gitu kan gitu. Paling aku ya premium sih. Semua bahannya premium, udah ada istilahnya yang pengawet apa kayak mana memang benar-benar khusus makanan kayak gitu. Jadi memang dipilih yang seaman mungkin sefood grade. Iya, karena aku masih kecil-kecil gitu kan. Kalau memang iya antara dan akan ibunya kan balik ke ibunya. Ini tadi kalau tanya harga bakpao kita balik ke puding Cek. Kalau puding berapa, Cek? Harga dari yang paling murah sampai pernah jual. Kalau paling murah aku kan ada puding mini ya, kecil-kecil untuk hampers deh ya. Kalau untuk hampers tuh aku tuh mulai dari 27.000 udah kemasan cantik. Ini 27.000. Udah dipitain kayak tadi kan, dipitain. Terus ada kartu ucapan, terus juga pakai box yang cantik, ada flapnya pakai pipet kecil-kecil. Memang kalau ini kan botolnya khusus yang besar. Kalau yang kecil-kecil tuh ada yang pipet kecil. Itu yang paling murah. Kalau yang paling mahal aku berapa, Cek? Cek pernah. Masih 270 yang kerucut kayak tumpeng. Oh, tinggi banget tumpeng ya. Itu 270.000. Itu kenapa bisa sampai harganya 270.000 itu? Karena emang requestnya customer tuh itu yang susah atau memang bahannya paling jauh? Bahannya lebih bahan sama memang sih lebih dominan ke bahan kayak gitu. Bahannya terus nyari boxnya, terus nyari packagingnya. Jadi memang benar-benar etong kayak gitu kan. Apalagi memang itu jelas kan. Jangan sampai kita jualan rugi kan. Jadi yang bakpao tadi dari harga 28.000 sedang puding tadi 27.000. Masih bonus soalnya. Iya masih tergantung masih murah lah gitu kan. Maksudnya kalau untuk yang hobi jajan. Itu relatif ya, saya kan juga juga ini kalau target market itu selain anak-anak keluarga untuk acara ulang tahun apa lagi ada pernah yang dari perusahaan misalnya untuk Kalau perusahaan itu ada sih kayak Bank Mandiri, terus juga ada PT-PT itu biasanya tuh dia tuh memang ke hari-hari besar kayak gini sama buku bersama. orderan kayak PAL enggaknya sama 4 perusahaan ini berapa orderan, Cek? Berapa ya? Itu beda-beda Mbak. Per kantor ini 20 pack. Terus juga ada yang 15 pack karena kan bagi-bagi. Lumayan. Terus juga kita memang sih kalau puding aku udah berani ngajak orang. Jadi memang benar-benar gawe gitu. Karena aku juga tidak bean masih ngajak orang pakai makan. Jadi aku memang masih pedewean kayak gitu. Jadi makanya aku tuh ada kalau hamil 1 nih, aku udah full sekarang kayak gitu kan memang ada kalau yang untuk yang lain masih bisa kayak gitu. Kalau misalnya sekarang kan jualannya di KI tiap minggu, terus yang lo selain di KI jualan online banyak. Berarti itu berapa besar sih peran media sosial dalam meningkatkan penjualan, Cek tuh? Oh besar Mbak, ada 80%. Oh, 80% malah di online Di ya? online yang rame. Gimana itu yang offline di KI tadi? Kalau di KI itu juga rame sih sebenarnya tapi seminggu sekali nih. Jadi istilahnya kalau di KI itu lumayan rame juga sih. Jadi bisa muter modal kita untuk minggu depan. Cepet juga istilahnya kan kalau di KI itu paling kita mungkin 500 sampai berapa kan untuk bakpao baik kayak gitu. Omsetnya kayak gitu. Lumayan, Cek, omsetnya 500-an ya? Kalau untuk bakpao baik. Kamu tiap hari ya buka di KI? Capek Mbak. Itu aku sedang guys kemarin gue kan ada kawan yang nawarin kan buku apa namanya? Buka tenda kayak gitu. Aku udah bisa kayak gitu Mbak. Aku capek kan ada keluarga, ada anak. Jadi aku tuh tidak bisa amat dodo nunggu lama hari-hari. Itu pun kalau di KI pun aku dari jam 7 sampai jam 12 kayak gitu. Dari jam 7 sampai kadang-kadang dari jam habis subuh sampai jam 10 kayak gitu. Jadi aku tidak bisa. Kemarin tuh sempet sih aku pengen lah buka-buka tenan kayak di acara di PC ada kan tapi pas aku itu kayak capeknya kayak belum ininya cak itu nah jadi pikiran aku tuh lah jauh kemana memang lebih coba tapi kayaknya aku kayak ini deh terus juga kadang dari suami aku ngomong ya sudah mah ini baik katanya tuh ya istilahnya tuh nggak usah lagi capek-capek kan sama kayak gitu kan jadi ya sini aku ada yang order aku buatin kayak gitu istirahat gitu makanya seringnya aku just tip kan keluar kota itu bener-bener di jalan berapa kamu di ini? tapi yang minggu jangan di KI karena apa jualan jualan gitu iya anak mbak yang jajan jadi dia memang sudah selesai 100.000 udah mana mbak omset mama habis nah iya kadang-kadang udah dosa ikut di tempat koma deh main gitu nyusul tidak bisa kan anak itu memang juga usaha ini kan untuk anak sebenarnya aja itu kan bukan untuk kita dewek galau-galau apapun memang ya untuk anak kan lari kan itu nah kalau itu Cek berarti jualan ini emang seminggu sekali terus pakai order santai-santai santai memang yang menggebu itu ida jadi aku tuh kadang-kadang berpikir sudah rezeki tidak bakalan ketukar kan balik-balik kita menang pagi siang kemarin itu kan awalnya kita itu dari jam 5 subuh nih terus juga ada sih teman aku juga yang pempek kan mbak kita dari jam 7 langsung ke depan kan ada yang kayak di putaran itu awalnya kan kami agak di dekat kantor pajak nih kayak gitu kan kalau aku pribadi sih sebenarnya tuh mbak sama baik sih itu kan tapi enak itu jam 7 bae lah kata itu ke depan tak langsung lah bener pulau jadi itu ganti kan capek subuh-subuh bang kan gitu ya minggir pulau kan di saat libur kali kita jualan kayak gitu kan sudah jadi sekarang ini aku tuh paginya jam 7 mulainya jam 7 sampai jam 12 jam 11 ya kalau misalnya dikit lagi balik kalau habis balik ya itu kan iya kan aku juga dari 7 capek itu kan kita nih dari jualan dodo terus itu nah bukan juga tuh jualannya memang tiap hari ya pulau jadi tadi kan itu santai ya galak aja sudah gitu itu nah tapi kadang uang tuh memang nyari untuk bekal anak kan itu kan nah Cek
pas awal ngerintis usaha macam mana Cek cara ngatur modal sama menentukan harga jualnya? Aku tuh lihat-lihat juga sih di pasaran mbak sebenarnya itu kan pasaran berapa ini juga termasuk juga ada sih yang bawa aku jual tapi aku tetap lah sama jadi kayak uang nawar kan 28 tidak 25 ida nih apa mbak terserah Cek itu nah kan Cek itu kan jadi kalau hasil apa ida aku mungkin kita kan punya prinsip mbak kayak itu nah kan Soalnya takutnya kalau sekali kasih 2000 bisa banget modal di bawah itu. nah balik lagi kan dia itu jadi nggak jadi sudah kan itu aku tuh Pasti ya. kecuali memang aku tuh kalau ada reseller sih kan Cek itu kan beda kan Cek itu segini minimal lihat ini dia dapat kayak gini dia boleh misalnya mbak mana mbak yang ready karakternya aku betul kan Cek itu kan yang ini mbak aku kirim kayak gitu emang juga aku tuh ada juga beberapa reseller Cek itu Iya sih. Jadi yang tidak apa harganya pasti boleh dapat kurang tapi kalau reseller ada minat order kan sama di KI saya udah aku coba kan kita ada banyak pak Nah, sama jualan Cek, penurunan penjualan yang paling benar tuh kapan Cek? Penurunan penjualannya. sebenarnya kadang-kadang sih kan karena aku tuh memang sistemnya bukan jualan tiap hari kayak itu kan kadang ada bulan-bulannya apa sih kayak misalnya bulan apa kayak gitu order tuh memang sepi apalagi aku ganti ide baru ini nah jadi rasanya nak nangis kan ngerintis lagi dari bawah terus juga kita sempat aku ngiklan di IG kan bisa sudah kan nah jadi aku awal mulai ngiklan di IG dulu kayak gitu kan yo aku tuh sebenarnya tuh target jualan aku tuh memang belum ada nian Cek itu nah karena kan baru mulai terus juga bukan yang besar kayak gitu kan Pak Iwan kalau DW kan memang baru jadi aku tuh masih kalau ditanya masih bingung nggak jawabnya perasaan tuh masih standar deh menurut Masih aku stabil ya. stabil belum ada yang down ke bawah belum Belum terasa rugi matinya Cek itu nah jadi busuk apa jadi Cek mana alhamdulillah belum pernah sampai kayak gitu Orang itu emang prinsip tuh beda apa dibuat karena yang ada order. iya sesuai baik itu tuh misalnya di KI laku 20 ya 20 laku 25 30 apa sampai 50 segitu tidak mungkin lebih aku buat jadi sesuai segitu lah sih rezekinya aku selalu kayak itu Kalau misalnya bawanya 20 pack misalnya berarti ya segitu rezeki aku ya. kalau ke KI biasanya aku tuh bawa mbak 35 sampai 50 kali bawa kan menuhi meja lah merah meja itu kan kadang-kadang juga sepi kadang-kadang ngomong kemarin cuma 20 pack tapi kan itu masih lumayan kan gitu kan Pakai simpan juga. masih di sini order kadang-kadang terus balik juga ada yang Shopee dia tuh itu apalagi sama Shopee kan ada bisa menduga-duga mbak kadang-kadang hari ini rame order terus padahal nggak ngiklan kalau di Shopee kan terus kalau ada yang Shopee kadang juga hari tak order ya itu nah jadi misalnya sampai juga kali GoPro enggak ini mbak apa namanya enggak ada order paling selama aku buka itu 2 atau 3 loh jadi aku tetap GoPro itu nah Di GoPro tuh udah apa udah kelihatan itu kali ya. jadi kalau udah tuh kali enggak naik kali produknya kan Cek itu kan Kalau GoPro biasanya nanya instan ya. terus yang murah yang banyak promo Nah, itu. toko kita kan baru Tidak promo gitu. Iya, nah, itu biasanya. Itu ya. Ya cuman kita istirahat dulu ya, tidak bentar sekitar 5 menit itu kembali lagi. oke Ambek kanan di simpang tiga ke arah pasar jalannya banyak yang tempat belanja jalan kecil sebelah ruko lama nyimak dan kelesong ada cepat ada anjingnya rumah tambah bergom sebab kamu ada di dalamnya pempek tahu kuah ala udang di amburi sama timun cincang siang malam kita nak berenang hati senang karena balik ada rewang pisang goreng celup kejuko susu yang hilang di sangko sekarang jadi ondanya kalau cinta tak bakal lupa budi kanan sampai jauh kita punya kita yang jago rumah tambah bergom sejak kamu ada di dalamnya model gendong silau ku abang di sampingnya sekelas besar es kacang siang malam kita nak berdenang hati senang karena balik ada lewat makan dengan tulang di sampingnya segala penuh kelampang kamu senang aku melok senang kalau kamu susah aku tak bakal hilang aku dan tidak bakal hilang Pempek tahu kuah pala udang masih ada tewan kalau kurang yang lemak kita ulang-ulang yang baik jadi telah lewat yang jahat hati kaget juga hilang. Lapar nih, bisa makan yuk? Boleh, aku juga mulai lapar. Dari biasa aja ya. Apa sih ada rekomendasi UMKM gitu? Makanannya dijamin enak. UMKM? Beneran enak gak? Bersih gak? Degan sih pokoknya. Karena aku udah pernah pesan online dan ketemu pakai langsung. Ih, kenapa gak dari resto biasa aja sih? Ya nggak apa-apa sih. Kan ini tuh support UMKM juga. Ya udah, aku ikut pesen juga. Kalau nggak enak kamu tanggung jawab ya. Iya neng, dijamin deh bakal pesen lagi. Gimana? Beneran enak kan? Wah, ini kacau sih. Sambalnya mantep banget. Ini lebih murah juga. Ngapa nggak dari kemarin ya kita tahu tempat makan ini? Enak sih enak, tapi sama jangan dicoba juga dong. Coba hilang jaga batu di mana koceng belam di situ rumah aku. Coba hilang jaga batu di mana koceng belam di situ rumah aku. Kapal api masuk Palembang, banyu tenang jadi gelombang. Oi mana hati dah bimbang, gadis nyoboson puncaknya Palembang. Coba hilang jaga batu di mana koceng belam di situ rumah aku. Coba hilang jaga batu di mana koceng belam di situ rumah aku.
Masih bersama kami di Teras UMKM, Perumpat RRI Palembang. Dulu masih bersama Cek Iwan dan Cek Kiki ya di Teras UMKM Lupa Kito. Nah, kita lanjut lagi nih obrolan kita tadi. Tadi kita sudah sampai di cerita-cerita menarik dari awal mulai jualan ya, dari hobi terus jadi usaha. Nah, dari iseng-iseng dari modal kok bakat lagi ya sebagai anak, bekal anak. Nah, tapi mungkin Cek Kiki bisa berbagi nih untuk pendengar kita atau baru nak mulai UMKM juga, ini ada tips mulai bisnis kuliner ini dari rumah. Apa sih langkah pertama yang harus kita siapkan dulu tuh? Kalau untuk kayak aku pribadi nih, yang aku siapin dulu kan pertama mental lah kayak gitu kan. Mental dulu, terus cara kerja kita Mbak. Kita tuh apa namanya tuh, mencoba kan harus pertama bisa tuh langsung mencoba kan harus langsung paca nih. Jadi pasti kita tuh beli bahan tuh ada yang kebutuhan tuh pasti kan, kayak itu kan. Terus juga kayak apa namanya bahan-bahannya kita siapin, terus juga kayak alat-alatnya kan aku biasanya yang bakalan apa namanya tuh yang kita butuh kayak gitu. Nah, terus juga apa namanya tuh banyak-banyak baca di Google gitu kan, cari-cari pengalaman inspirasi kayak gitu. Itu yang berarti yang harus disiapkan ya. Tapi kita nak promo-promo dulu nih. Kan siapa tahu buka PO dah sih sekarang. Buka PO. Buka PO gitu. Buka PO di mana nih? Di Instagram. @cpcp.crispysnack2. Nah, itu dulu. Siapa tahu nak mesen di sana kan ya. Jingok dulu Mbak, situ banyak fotonya. Jingok dulu yuk, beli apa? Jingok dulu siapa tahu nak beli untuk ponaan, keluarga tuh bisa. Karena memang kirim ke kawan-kawan nak kirim juga, tersayang. lalu lebaran ini bagi Banyak pula uang Iya, lagi. iya. Jadi kan bisa dipesan kalau misalnya mesennya H-1 ya Cek ya. H-1, diutama ke H-1. Jangan susah ya ya besok. susah hebatnya ini. Susah nih. Nah, ini kalau pesannya di cpcp.crispysnack2 ada nomor aja juga tertera di situ. Ada lengkap tertera di situ. Atau bisa juga langsung WA ya. Atau DM. Kalau tadi harga juga terjangkau mulai dari 27.000 untuk puding dan 28.000 untuk bakpao karakternya. Nah, siapa tahu kan kita nak ngasih ke uang tersayang. Benar. Itu. Cek kita kalau kita udah di akhir nih Cek, mungkin ada nih ya closing statement dari Cek Kiki apa nih untuk yang pendengar kita buat mulai usaha baru nih. Untuk teman-teman yang mulai usaha baru nih, pertama harus kita kuatin mental dulu kan. Jadi kita tuh harus nerimo baik buruk ke depannya tuh kayak mana kan, kayak gitu. Terus juga harus terima komplainan customer itu kan, karena tiap manusia tuh beda-beda komplainnya. Yang misalnya coklatnya Cak ini dikit lain, terus juga kayak ngapa bentuknya banyak foto, kan macam-macam nih. Jadi memang pertama kali sih mental kita dulu sih harus kita kuati Cak itu nah kan. Kalau kita nak terjun ke dunia itu kita tuh harus nerimo kritikan wong. Baik buruk tuh harus kita telan dewe-dewe dan harus kita terima kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang komplain diterima ya Cek. Diterima Sebagai perbaikan kita ke depan kayak gitu. Apa memang kita yang salah atau ada yang lain kan, atau harus ada salah paham. Nah, benar itu juga kan. Ya ampun, udah hasil lah, sejam Cek itu ngobrol aja ya, rason kan ini. Iya, itu udah bener kami ngobrol sejam ini, apa yang kami ngobrolin semoga ini bisa jadi masukan buat yang dengar inspirasinya ya. Obrolan Cek Iwan bersama Cek Kiki ini, yang mana kita juga belajar kalau bisnis kuliner ini rason itu memang nomor satu, tapi visual itu juga jadi pintu pertama gerbang kita untuk membuat pelanggan itu tertarik. Nah, jadi kreativitas, konsistensi kualitas tadi juga karena bahan-bahannya premium, terus keberanian kita untuk tampil itu juga jadi kunci agar bisnis kita ini bisa bertahan dan berkembang. Nah, semoga cerita dan tips ini itu bisa menjadi inspirasi untuk para pelaku UMKM juga yang lagi dengar atau mungkin lagi nak mulai usaha dari rumah. Terima kasih untuk Cek Kiki yang sudah berbagi ceritanya, ini menarik sih. Karena banyak cerita-cerita dari diri pribadi, bukan dari hobi yang pengalaman diri dia, malah kan. Yang hari ini sukses selalu ya untuk usahanya. Semoga laris manis Tanjung Kimbul. Amin. Dan untuk itu ya, dulur kalau nak lebih tahu lanjut lagi atau pesan produknya jangan lupa cek di media sosialnya di Instagram @cpcp.snack2 ya. .crispysnack2. Nah, di situ juga tertera nomor WA-nya atau mungkin nak pesen dari aplikasi Orange juga bisa. Pokoknya ini fleksibel kan pesannya. Kalau nak di offline ongkir biasanya kan, nama orang nak free ongkir dari toko Orange. Atau kalau Cek aku nanti langsung boleh ke KI, jangan lupa ya. Lagi cari yang kalau selalu pink ya. Mejanya warna pink cantiknya. Dari pagi sampai ke siang. Tiap hari Minggu di Kambang Iwa. Nah, ke situ bayar langsung kalau misalnya nak beli langsung, nak jingok langsung, nak megang langsung ke sana. Nah, sekalian juga nih Cek Iwan pamit untuk diri untuk Teras UMKM ini bersama Kiki. Jadi tetap dukung UMKM lokal karena dari kita tuh untuk kita tuh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.